Pemirsa RCTV Langka Padane, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di dialog khusus spesial bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Oke, untuk kesempatan kali ini pemirsa kita akan berbincang terkait dengan temanya yaitu percepatan adminduk bagi masyarakat miskin. Sudah hadir sejumlah narasumber di sini pemirsa, langsung saja ada Pak Bupati Cirebon. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, soal adminduk nih Pak, harus Ya. tertib adminduk ya Pak ya, warga Ya. Kabupaten Cirebon. Oke, lalu apa yang dilakukan? Ditahan dulu penjelasannya Pak Bupati ya. Siap. Oke, selain Pak Bupati, pemirsa ada juga di sini ada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Iman Supriyadi, SOS MSI. Apa kabar Pak Iman? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Mbak Novi juga sehat juga. Amin. Semua yang hadir mudah-mudahan sehat semua nih, amin. Amin ya robbal alamin. Banyak yang ingin ditanyakan kepada Pak Kadis nih ya, tapi ditahan dulu. Selanjutnya masih hadir di sini pemirsa ada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, ada Ibu Dr. Hajah Dwi Sudarni Mars. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak Novi. Ketemu lagi kita ya Bu ya. Ya, sering ketemu kita. Oke, banyak yang ingin ditanyakan nih Bu terkait dengan apa yang dilakukan oleh Distrik Caper Kabupaten Cirebon dan juga Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam hal ini untuk kolaborasi yang sudah terjalin percepatan program percepatan administrasi kependudukan. Oke, mempercepat program percepatan administrasi kependudukan yang ada di Kabupaten Cirebon. Karena saat ini pemirsa RCTV di wilayah Kabupaten Cirebon masih ditemukan warga Kabupaten Cirebon yang belum memiliki KTP, kemudian KK dan juga akta kelahiran. Nah, sejauh ini apa peran yang dilakukan dari dinas terkait ini untuk bisa tertib administrasi kependudukan? Dan dari Pak Bupati sendiri, Pak, masih ada nih Pak warganya yang belum memiliki administrasi kependudukan nih Pak? Ya, jadi memang di Kabupaten Cirebon masih ada masyarakat itu tidak memiliki identitas atau memiliki data kependudukan, baik itu KTP, KK atau akta lahir. Ada beberapa hal, mungkin dulu masyarakat Kabupaten Cirebon yang ada 40 kecamatan itu terfokus pengurusan identitas itu KTP itu adanya di pemerintahan yaitu di Sumber. Jadi dengan jaraknya jauh sehingga orang ini malas atau masyarakat kadang-kadang dia akan sadar bahwa adanya pentingnya data kependudukan apabila ada kepentingan. Jadi ada banyak faktor-faktor itu. Maka karena administrasi kependudukan itu sangat penting sekali, sangat vital sekali di dalam bermasyarakat dan bernegara. Karena kita baik itu untuk kesehatan, untuk bantuan sosial atau pendidikan itu harus dengan kita data. Dengan carut marutnya orang yang tidak mempunyai administrasi kependudukan, maka carut marutlah di dalam suatu proses yang sekarang ini yaitu bantuan-bantuan sosial. Maka kami pemerintah dalam hal ini kita memberikan solusi karena dulu faktor karena terlalu jauh dan sekabupaten tempatnya cuma satu sehingga di sana banyaklah faktor sehingga orang banyak nunggu, makanya orang yang malas, terus juga harus titip segala macam di sana harus ada biaya jadinya. Maka kami untuk dipermudah sekarang sudah ada 33 kecamatan ya. Ada 33 kecamatan jadi masyarakat bisa mengurus tidak harus ke Sumber tapi bisa ngurus di kecamatan di sana. Nah, kami pun berharap juga karena program pemerintah ingin menertibkan administrasi penduduk ini, tapi masyarakatnya juga harus mendukung program pemerintah ini. Jadi masyarakat coba itu baik KTP-nya ataupun KK-nya ataupun akta lahirnya itu dibenahi agar anak mau sekolah tinggal dengan adanya akta lahir itu langsung bisa diurus. Bagi masyarakat yang ternyata orang ini miskin, apalagi masyarakatnya yang miskin, sangat penting sekali kita untuk menyalurkan bantuan dari pemerintah itu harus dengan data, bukan sekedar pengakuan dari masyarakat kita di pemerintah harus ada datanya enggak, mana datanya, maka harus dengan data. Maka kalau masyarakat punya data akan terlayani dengan baik. Maka kami pun berharap
baik itu nanti di tingkat desa, di sini ada puskesmas dengan TKSK. Pertama kali coba masyarakat dibenahi dulu tentang identitasnya, tentang data dirinya. Dengan data diri itulah kalau tertib nanti akan bisa administrasi atau program yang lain akan bisa tertib juga. Ini awal paling pokok itu adalah data diri. Oke, data diri warga Kabupaten Data diri Cirebon ya Pak Kabupaten ya, karena Cirebon, sebagai dasar itu ya Pak, dalam hal bantuan juga. Bantuan. Oh, oke. Ya. Masih ada ditemukan warga yang belum memiliki data kependudukan. Selain tadi faktor yang jauh untuk mengurusnya Pak. Oke, nah kita langsung menghadirkan sini ada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilnya langsung nih ya. Selain karena lokasi yang jauh, jarak yang jauh, Pak Kadis, apalagi sih Pak ini yang membuat warga ini enggan untuk mengurus data kependudukannya? Baik, terima kasih. Memang betul apa yang tadi dikatakan Pak Bupati bahwa memang dulu terkonsentrasinya hanya di Sumber. Ya, nah ini yang memang menjadi permasalahan kami sebetulnya, sehingga alhamdulillah Pak Bupati ini komitmen di layanan dasar sehingga bulan April sudah kita luncurkan untuk 3 kecamatan untuk launching pada waktu itu. Beliau berpesan bahwa yang penting utama adalah perbatasan, sehingga kita utamakan di 3 dulu, yaitu kecamatan perbatasan dengan provinsi, yaitu di Losari, kemudian kecamatan yang berbatasan dengan kota di Gunung Jati, dan kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten, yaitu di Gekesik. Kita bagi wilayah tengah, barat, dan timur. Itu instruksi dari beliau. Dan di pertengahan tahun di bulan Agustus kita nambah menjadi 13 desa lagi, 13 kecamatan yang sudah bisa cetak di kecamatan. Nah ini tentunya mempermudah, dan alhamdulillah di tahun ini beliau berkomitmen juga 17 alat lagi kita sudah dapatkan dan tinggal pendistribusian, sehingga sudah 33 kecamatan. Dan 2024 barusan Musrenbang juga kita persiapkan 7 kecamatan lagi, yaitu yang belum Kecamatan Sumber, Kecamatan Talun, Arjawinangun, Depok, Lemah Abang, Karangwareng, dan Karangsembung. Nah ini yang kita sekarang prioritaskan, sehingga masyarakat sekarang sudah dekat. Nah yang menjadi permasalahan tadi betul kata Pak Bupati, masyarakat enggan, kemudian yang dulu itu masyarakat juga bertanya berapa sih mengurus untuk administrasi kependudukan, padahal semuanya gratis. Dari kita gratis, ya kan begitu. Tapi karena masyarakat enggan berangkat ke kabupaten sehingga sering menitipkan ke perangkat desa ataupun siapapun. Nah ini yang menjadi kendala, sehingga beliau berkomitmen untuk mendekatkan pelayanan publik yaitu di kecamatan. Dan di tahun 2022 juga kita sudah launching oleh beliau, yaitu untuk menanggulangi tadi untuk masyarakat miskin, yaitu waktu launching Tapak Jalak. Ini program kami, Tapak Jalak adalah program terpadu administrasi kependudukan, akte kelahiran juga akte kematian, sehingga 3 in 1. Begitu kita mengurus akte kelahiran, maka langsung dicetak 3, yaitu kartu keluarga, kartu akte lahir juga kartu identitas anak sebagai KTP-nya anak-anak. Kemudian begitu mengurus akte kematian, maka langsung diberikan 3 in 1 juga. Akte kematian itu sendiri, kartu keluarga, juga pencetakan KTP atas nama duda atau janda. Ini program beliau yang sudah cukup baik. Waktu di Palimanan langsung kita berikan ya Pak ke warga miskin, langsung pada waktu itu kita pencanangan. Dan yang kedua, di bulan November kita sudah pencanangan juga. Program beliau adalah program Kudung Layap, ya, Kula Dugi melayani administrasi kependudukan. Beliau dengan kami dari kependudukan juga dibantu dengan SKPD lain, kita naik roda 2 ya Pak. Nah kita pertama launching di Greget pada waktu itu. Langsung kita cetak rekam lansia pada waktu itu ya Pak. Ada 19 dan langsung beliau turun langsung. Ya, kemudian sudah beberapa kali, terakhir kemarin di Pasaleman. Ya, nah ini program beliau. Memang kita masih banyak Mbak
yang memang belum perekaman. Dari 2.380.198 yang sekarang, penduduk yang harus punya KTP 1.736.380. Nah, yang belum sama sekali, kemarin kita cek di tahun 2002 ada 17.496 warga Kabupaten Cirebon yang belum perekaman KTP, Pak Bupati. Nah, kami sudah breakdown per kecamatan, kemudian per desa. Ya, contoh ini di 5 kecamatan Sumber ada 872 warga, Pak, yang belum perekaman. Nah, kita. Kemudian Talun ada 586 yang belum perekaman. Kemudian Kedawung 598 jiwa yang belum perekaman. Juga Gunung Jati 584. Sehingga kami sudah memprioritaskan di tahun ini di triwulan pertama harus sudah punya perekaman mereka. Nah, ini program beliau juga cukup baik yang Tapak Jalak, kemudian Kudung Layap. Kemarin terakhir kami perintah beliau di Rumah Sakit Permata ada warga Suranenggala yang usia 87 tahun tapi tidak mempunyai administrasi kependudukan. Sehingga perintah beliau saya langsung pimpin tim yang Kudung Layap, kita datang, kita izin ke direktur rumah sakitnya, kita izin ke dokternya karena di ICU, karena harus buka, tidak boleh ada alat. Sehingga saya minta berapa menit untuk bisa membuka kebutuhannya. Nah, kita langsung kemarin di Wawara juga ya, diliput langsung. Terima kasih Pak Bupati. Oke, jemput bola ya Pak Kadis ya. Ini kepedulian beliau ya. Luar biasa, terutama dong untuk program Kudung Ngelayap ya Pak Kadis. Oke, jadi ini pada hakikatnya ini administrasi kependudukan memiliki peran strategis ya Pak dalam mewujudkan visi pemerintah menuju masyarakat yang sejahtera dan bahagia, dan juga pasti ini menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan program bantuan yang dilakukan oleh tugasnya Dinas Sosial juga ya Ibu Kadis ya. Oke, ini sangat membantu ya Bu, dengan masyarakat tertib administrasi membantu juga mempermudah tugas dari Dinas Sosial Bu Kadis. Sangat betul sekali. Oke, jadi warga yang masih belum tertib administrasi kan dihimbau harus segera mengurus ya Bu. Betul, betul Mbak. Oke, Dinas Sosial juga pasti ini punya kolaborasi yang sangat penting sekali dengan di Subcapil Bu. Sangat. Ketika sejauh ini perannya bagaimana Ibu? Kenapa? Oke, peran yang sudah yang dilakukan dari Dinas Sosial sendiri agar masyarakat ini agar tertib administrasi. Terima kasih Mbak Novi. Jadi kemarin misalnya kita memberikan bantuan sosial yang untuk dampak inflasi. Nah, kita ketika kita tidak bisa mengakses data Pusdatin, yaitu DTKS yang di Pusdatin, akhirnya kita usulan dari dinas-dinas itu supaya datanya ini benar bahwa masyarakat tersebut tidak belum pernah mendapatkan bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun dari kabupaten. Kami menyandingkan adminduknya dengan Disdukcapil. Ini adalah kolaborasi kami ya. Nah, kami juga punya data-data sedikit mengenai masyarakat yang tidak punya data kependudukan, yaitu yang tadi disebutkan Pak Disdukcapil ada sekitar 17.000 lebih ya Pak yang nggak punya KTP. Nah, kami punya data sebagian dari itu. Jadi ada ketika teman-teman Puskesos melakukan verval dengan belangko dari Disdukcapil, ada masyarakat miskin yang belum punya KTP itu ada 238. KK ada 310, akte lahir 390, kartu identitas anak ada 4, dan akta nikah ada 81, akta kematian ada 31. Nah, ini semua adalah administrasi kependudukan yang sangat penting dan diperlukan ketika nanti itu mereka akan dimasukkan ke dalam masyarakat yang menerima bantuan. Jadi mereka itu harus punya data kependudukan. Karena apa? Ketika pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan bantuan, otomatis harus warga Kabupaten Cirebon yang diberikan. Maka sangat penting sekali adminduk itu untuk sebagai syarat penerima bantuan sosial. Oke, kalau semuanya tertib kan enak ya Bu ya, dalam menjalankan tugasnya ya. Begitu Pak Kadis dan juga Pak Bupati ya Pak. Iya. Kita akan kembali lagi pemirsa karena ini juga sangat penting. Kita harus jeda, tetaplah bersama kami di RCTV. Jangan kemana-mana.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Ya, selain narasumber kita di sini, ada juga di sini pemirsa ada dari Puskesmas ya Pak ya, terus juga dari TKSK Kabupaten Cirebon hadir. Terima kasih banyak yang sudah mendukung acara ini berlangsung. Jika ada kepentingan baru diurus untuk data kependudukannya, ini serba dadakan ya Pak Kadis. Oke, apalagi ini untuk bantuan juga ya Bu ya. Betul. Kalau belum punya data kependudukan, otomatis tidak bisa ya Bu ya. Kan tidak Tidak bisa. terdata itu. Iya. Warga Kabupaten Cirebon. Ini kan menjadi problema juga ya Bu ya. Betul. Oke, Pak Kadis, ini yang saat ini dilakukan tadi kudu ngelayap program juga sebagai inovasi ya Pak ya. Terus juga jemput bola itu kan ya Pak. Yang lainnya ini kan sudah dipermudah dengan digital itu. Kenapa masih belum diurus ya Pak? Sudah dimudahkan dengan adanya handphone juga, Iya. tidak harus datang ke kantor kan sekarang ya Betul, Pak? sekarang. Bapak juga tadi sudah melakukannya Pak ya. Jadi Iya. di rumah pun bisa Bisa. untuk sebetulnya. bisa mengurus data kependudukan kita. Iya. Bisa disampaikan kepada pemirsa semua Pak. Baik, tentunya kita bersyukur ya memang dengan adanya zaman yang sudah mulai maju, kita juga bisa melakukan, dan kita juga alhamdulillah Pak Bupati juga Ibu Kadis Sos ini kita sudah banyak dibantu juga oleh teman-teman ini para Puskesmas dan TKSK. Berikan semangat dulu ini saya buat TKSK karena memang Pak Bupati tanpa beliau kita juga tidak tahu, karena memang data awal itu harus memang ada di desa, sehingga dari data mereka ini kita bisa verifikasi dan validasi dengan Dinsos. Kita pemadanan setiap minggu ketiga setiap bulan kita pemadanan, karena kami dapat data dari BPJS, kemudian dari BPJS juga ke Dinsos, baru ke kita, ke Disduk Capil untuk pemadanan yang setiap itu dilakukan. Dan ini memudahkan kita sebetulnya, terutama dengan era digitalisasi. Kita sudah launching sebetulnya perintah Pak Bupati juga, kita sudah tanggal 18 November kita sudah bisa launching di 40 kecamatan untuk mendata bagi teman-teman atau warga masyarakat Kabupaten Cirebon yang sudah pernah perekaman tetapi KTP-nya hilang ataupun rusak, maka kita alihkan ke digital, karena untuk mengurangi daripada kebutuhan belangko. Memang kebutuhan belangko kita juga masih sangat kurang, sehingga kita juga matur ke Pak Bupati, dan Pak Bupati juga merespon untuk bisa memberikan hibah untuk belangko, karena ini kepentingan untuk masyarakat juga Mbak, untuk kelayanan dasar. Nah, walaupun memang belangko itu nanti akan tercukupi, tapi tetap kita menginginkan adanya perubahan paradigma masyarakat untuk bisa melalui HP sudah menjadi genggaman tangan kita, ada kependudukan. Tadi Pak Bupati sudah melakukan dan beliau baru tahu, oh ternyata isinya semua lengkap. Nah, sehingga nanti proses daripada produksi kita Dukcapil cukup dengan mesin ADM saja, mesin anjungan, tapi beliau belum. Nanti mungkin tahun depan kita siapkan 3. Nah, kita nanti akan perbanyak juga. Nah, inilah yang menjadi penting, sehingga identitas digital itu sudah memadai, terutama untuk yang rubah status, ya pindah datang, kemudian yang hilang ataupun rusak kita arahkan untuk digital. Walaupun nanti proses pencetakan KTP-nya secara fisik juga dilakukan. Nah, ini yang mempermudah. Di dalam itu sudah lengkap, ada unsur pelayanan juga, tapi belum kita buka Mbak. Nanti setelah target dari Pak Bupati minimal 25% masyarakat tahun ini sudah bisa era digital. Oke, bertahap Pak Kadis. Ya, bertahap. Ini alhamdulillah sekarang kita sudah hampir 4.000 Pak Bupati. Kabupaten lain masih, karena baru awal Januari kita sudah 18 November kita sudah lakukan. Nah, ini upaya kita sehingga nanti teman-teman juga masyarakat bisa memfungsikan, dan syukur alhamdulillah juga sekarang kita sudah perjanjian kerjasama Mbak Nova dengan Pak Bupati, kita sudah ke desa. Desa sudah diberikan kewenangan untuk perjanjian kerjasama MOU langsung, bukan dengan, karena mohonnya ke Pak Bupati mohon ke Pak Dirjen Dukcapil, sehingga sekarang desa sudah bisa melakukan ya pendataan dan pemanfaatan NIK per hari hampir 200 NIK yang boleh dilakukan. Ini kita baru 3 desa Pak Bupati
Desa Kempek, Kedung Bunder, dan Walahar. Nah sekarang sedang berbondong-bondong semua desa. Kemarin Klangenan satu kecamatan, Mundu satu kecamatan, Asjab. Nah kemudian kemarin Pangenan juga mau Mangga. Kita berikan seluas-luasnya untuk bisa melakukan pemanfaatan NIK dalam sistem informasi desanya. Pak Bupati waktu saya masih di Camat Gempol ya Pak, yang langsung akhir tahun tanggal 22 Desember langsung bisa melihat bagaimana pentingnya data cepat langsung bisa dilakukan. Nah ini Mbak suatu terobosan dari beliau. Terobosan terus dilakukan ya. Kedepannya juga perlu ada inovasi-inovasi lagi ya. Betul. Oke, Dinas Sosial juga pasti ini perlu melakukan upaya lainnya Bu ya. Ibu Kadis, adakah warga yang mengeluhkan ke Dinas Sosial ya? Seharusnya saya dapat bantuan saat ada penyaluran bantuan, tapi karena tidak terdata mengajukan maaf protes gitu ke Dinas Sosial. Bagaimana Ibu? Adakah hal yang seperti itu Bu terjadi? Selama saya di Dinsos yang seperti itu belum ada, hanya ada yang mengadukan bahwa lewat LSM itu dia tadinya dapat, sekarang tidak dapat gitu. Oke. Tadinya dapat, kemudian sekarang tidak dapat. Iya. Berarti sudah tidak masuk kategori Bu atau bagaimana? Ini baru kita telusuri, Oke. Ya, Karena ada beberapa suratnya juga faktor. baru kemarin, suratnya baru kemarin. Jadi kalau yang informasi kok saya tidak dapat bantuan, yang lain belum. Nah itu biasanya di SLRT nanti ya mereka mengadukan. Tapi secara ini saya belum ini langsung ke saya belum. Karena data kan semuanya dari Dinas Sosial ya Bu. Oke. Oh, iya. Kita buka kesempatan ya Pak Bupati, Pak Kadis dan Ibu Kadis untuk Bapak Ibu yang ada di sini yang ingin bertanya kepada narasumber kita terkait dengan percepatan Adminduk bagi masyarakat miskin. Silakan. Di sini ada TKSK dan juga dari Puskesmas Kabupaten Cirebon. Mangga, silakan. Kami selaku Puskesmas ini pengen sekali untuk difasilitasi oleh Bapak Kadis barangkali, karena seringkali dalam pengerjaan kami di SIKNJ harus padan dukcapil. Jadi jangan sampai kita kerja 2 kali, setelah kerjakan ternyata banyak yang dicoret, nggak padan capil, akhirnya nggak masuk ke DTKS. Itu satu. Ya. Terus kami juga dulu ada yang namanya drone, ya. Itu sangat membantu Pak Kadis, Ibu, sangat membantu sekali biar tupat dan capil saya lihat di situ. Nah sekarang drone-nya udah nggak ada, diganti si Pepek, tapi si Pepek itu belum nyampe ke kita, baru 3 wilayah. Jadi saya mohon untuk tim Puskesmas diberi atau minta fasilitas ya, biar bisa untuk mengonline kan minimal. Kadang-kadang sudah barcode tapi tidak online, itu sering kali. Padahal saya tuh ngumpulkan data, itu sudah barcode semua Pak Kadis. Tapi kok kenapa tetap tidak padan capil? Akhirnya saya suruh ke kabupaten, di-online-kan dulu, baru kita masukkan, itu kan namanya lama. Ya, sedangkan segini kan percepatan Adminduk. Nah saya minta kalau bisa kami di Puskesmas itu diberi fasilitas untuk bisa mengonline-kan data. Oke, langsung saja dikomentari. Silakan Pak Bupati dulu ya, mangga Pak. Ditanggapi Pak tentang fasilitas, minta difasilitasi untuk memudahkan tugas Puskesmas agar tidak terhambat nih ya, gara-gara tidak online itu ya Pak. Ya, jadi memang di kita masih proses apapun untuk kita bisa memudahkan kepada siapapun, termasuk juga ke Puskesmas. Jadi Puskesmas itu nanti karena kan punya binaan-binaan di desa, bisa memasukkan suatu data ini dengan langsung ya. Nah ini, maka memang di dalam teknologi kita ini untuk bisa memudahkan. Bahkan kami pun di pendamping kader-kader desa itu kami minta orang-orang yang untuk percepatan stunting itu juga harus dengan data-data supaya kita sudah tahu nanti di Cirebon itu di kecamatan A, misalkan di kecamatan Kedawung berapa orang yang stuntingnya, di desa mana saja. Nah kita supaya bisa kita memperbaiki atau membantunya. Nah inilah maka kita di Dukcapil ini
selalu memperbaiki untuk percepatan sistem yang ada. Oke, kadang kalau teknologi ini karena mungkin jaringan juga ya Pak ya, namanya teknologi ya Pak, berpengaruh juga ya. Oke, tapi semoga nanti bisa lebih gas lagi nih Pak, biar jadi tidak ada keluhan-keluhan dari petugas pendataan ya Pak. Oke, dialog khusus percepatan Adminduk bagi masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon, pemirsa yang dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon akan segera kembali, tapi kita harus jeda. Tetaplah bersama kami. Kami kembali untuk Anda pemirsa RCTV di dialog khusus dengan tema percepatan Adminduk bagi masyarakat miskin. Tadi ada yang bertanya terkait dengan ada gangguan nih Pak dalam menjalankan tugasnya terkait dengan mungkin hambatan jaringan atau hal lainnya ya Pak. Silakan nih Pak Kadis bisa menjelaskan Pak, menjawab juga pertanyaan dari teman-teman yang lainnya nih. Baik, terima kasih tadi Mas Jody ya. Memang kita akuin Mas, kita sejak 22 Maret 2022 ini SIAK terdistribusi sekarang menjadi SIAK terpusat. Jadi data kita masuk ke data pusat semua se-Indonesia. Dan tanggal 27 Oktober harus sudah ada nilai 0. Data kependudukan Kabupaten Cirebon sudah tidak ada sama sekali di server kita. Ya, karena sudah diambil alih ke pusat. Nah, sehingga dengan adanya SIAK terpusat yang jadi permasalahan kami di daerah. Ya, sehingga kami Nota Dinas ke Pak Bupati untuk meminta PNBA by name bed address dikembalikan untuk semester 1 untuk kita. Karena apa? Dengan adanya SIAK terpusat maka aplikasi yang kita bikin dulu Sintren nggak bisa dibuka, nggak bisa dipergunakan. Nah, bukan kita saja, semua di Jepara yang sudah bagus, kemudian Sleman, Klaten nggak bisa karena memang dengan SIAK terpusat. Nah, kami menyadari betul ya karena era digital ini perlu sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga saya matur ke Pak Bupati sebagai orang tua, Pak, mau tidak mau Kabupaten Cirebon harus diganti ya sarana prasarana yang ada. Karena apa? CPU komputer yang ada di kecamatan usianya dibeli pada tahun 2005 dan 2011. Sehingga ya mohon maaf RAM-nya masih kuwer-kuwernya lama. Nah, sehingga saya minta ke Pak Bupati akhirnya diberi dana BTT kita sudah siapkan 40 kecamatan untuk era digitalisasi komputernya. Dan sekarang kita sedang lakukan uji coba dan juga pengetesan ya kita sudah termasuk untuk nanti persiapan kita. Saya bilang Pak Bupati kita kalau enggak alatnya enggak baru, enggak digital yang bagus, kita enggak mungkin akan bisa pilpres ataupun pilkada kalau sudah berbasis digital. Nah, sehingga sudah datang alatnya, kita pembelian Desember sudah ada. Sekarang kita sedang lakukan persiapan, hanya memang kami masih mengakui, saya juga matur ke Pak Bupati ingin sowan ke Pak Dirjen. Karena apa? Kita hanya diberikan satu VPN. Kemampuan per kecamatan hanya 512 kilobyte. Nah, kurang lah. Ya. Jadi jangan sampai kita ngambilnya bisa ngisi 4 yang masuk jalur cuma 1. Ininya truk kol diesel yang masuk cuman L300. Nah, akhirnya kita minta nanti dengan Pak Bupati untuk menambah kapasitasnya. Kemampuan kita keinginannya ada 3 MBTS. Kita hanya diberi kemarin hanya 50 MBTS dibagi 40 kecamatan. Ya ruwet. Masuknya lama, ya kebutuhannya ingin cepat. Nah, Pak Bupati kemarin sowan ke Jakarta ya Pak ya, ke Bogor, Kota Bogor kok Pak Kadis di sana cepat. Iya Pak, kalau di Jakarta per kecamatan untuk pelayanan 14 miliar, kalau kita berapa Pak? Ya. Nah, kemudian kenapa Kota Bogor selalu juara? Ya saya bilang Pak, karena Kota Bogor presidennya ada di situ. Kalau presidennya ada di sini ya kita bisa juga kan. Ini mah anekdot saja. Tapi tetap
saya menginginkan, beliau menginginkan, nah kita lakukan. Ya, percepatan ini adalah hal yang penting sehingga peralatan kita sudah siapkan. Tinggal tahun depan jaringannya kita persiapkan. Kita siapkan akan 3. Ya, tidak satu saja VPN, tapi interconnect satu, kemudian satunya adalah wireless. Nah, sehingga kalau ada salah satu gangguan, kita tinggal dikomandoin saja dari kantor untuk memajukan. Jadi 3-tiganya bisa jalan. Oke, ada backup kalau satu ada backup, terganggu betul. gitu ya Pak Kadis ya. Oke, kalau misalnya tugas puskesmas cepat, ini dari dinas sosial juga cepat gitu ya Bu Iya, ya, karena betul. menyatu ya datanya itu ya Bu Kadis. Betul. Oke, jadi ini masih menjadi PR ya Bu. Ya. Oke, karena menghambat juga nih tugas dari dinas sosial Kabupaten Cirebon Bu Kadis. Ya, insya Allah nanti akan tertangani dengan baik ya Pak Kadis ya, dan kita bisa berkolaborasi dengan semakin Amin. meningkat sehingga pelayanan kepada warga masyarakat yang masih membutuhkan bantuan itu bisa kita tangani dengan baik. Oke, ini apakah anggaran juga ya Pak Bupati ya? Ujung-ujungnya gitu ya Pak? Ya, ujung-ujungnya juga. Karena anggaran yang terbatas Pak Bupati ya. Kayak membagi-baginya gimana Pak? Agak-agak pusing juga ya Pak Bupati? Jadi kita memang digitalisasi ini ada 2 hal. Pertama anggaran, yang kedua juga SDM. Jadi 2 hal ini. Nah, kita di SDM kita selalu ada pelatihan-pelatihan, tapi juga kena dana. Memang dana ini kita keterbatasan, tapi kita tetap kita ada peningkatan. Dulu saja misalkan contoh KTP pencetakan itu dulu cuma ada di kabupaten. Setelah itu kita kena ada dana terus 3, tambah lagi 7, sekarang sudah 33 kecamatan, tinggal 7 lagi. Itulah dengan ada keinginan, dengan keterbatasan, tapi kita kemauan terus, jadi tidak putus asa. Nanti kalau sudah dengan digital ini ya tentunya dari 2 hal itu, mudah-mudahan kalau ini terpenuhi semua kita pun bisa baik. Oke, mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik Lebih gitu ya cepat, Pak ya. lebih baik, ya. Baiklah. Oke, kita buka kesempatan lagi, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, mangga silakan Bapak yang di sebelah ini ya. Oke, silakan Pak. Terkait masalah fasilitasi percepatan Adminduk tentang masyarakat miskin di era digital ini di Kabupaten Cirebon. Yang mau saya tanyakan adalah yang pertama terkait masalah identitas digital Pak Kadis. Dalam registrasi identitas digital itu kan ada scan barcode-nya. Apakah bisa scan barcode-nya itu di kecamatan atau tetap harus ke sumber? Seandainya harus ke sumber otomatis nggak percepatan nih Pak Kadis. Soalnya yang jauh-jauh harus tetap ke sumber itu kan karena harus scan barcode ininya di sumber. Tetapi kalau seandainya di kecamatan, insya Allah lebih memudahkan kami untuk ikut membantu mensosialisasikan kepada teman-teman puskesmas dan keluarga agar menggunakan identitas digital itu, gitu. Sehingga nggak perlu repot harus ke sumber, cukup di kecamatan terdekat, sehingga fasilitasi percepatan ini terbantu dengan drastis, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menu identitas digital itu kan saya lihat karena saya sudah registrasi Pak Kadis ya waktu di Dukcapil itu. Saya lihat itu belum ada perubahan data dengan contohnya seandainya si warga ini suaminya meninggal atau istrinya meninggal atau statusnya dari kawin menjadi duda atau dari belum kawin menjadi kawin gitu kan, status anaknya yang tadinya pelajar sekarang jadi pekerja atau status-status yang lainnya, nah, itu kan harus ada perubahan. Nah sementara di identitas digital ini kan kita belum bisa mengakses untuk perubahan datanya gitu loh. Seandainya bisa merubah datanya nggak harus ke Capil dan nggak harus bikin data ulang, serekaman ulang data di kecamatan gitu, cukup by PON sudah selesai gitu kan perubahan datanya, termasuk untuk teman-teman warga teman-teman puskesmas ini yang memfasilitasi teman-teman yang warga yang jompo, yang lansia, yang memang keluarganya jauh gitu, nggak ada di situ. Sementara adminduk dianya masih yang lama, kakaknya masih yang lama gitu kan. Sehingga kita bisa bantu di situ untuk kepentingan administrasi pendudukannya. Sehingga pelayanan kesejahteraan sosialnya pun insya Allah cepat terlayani gitu. Berikut tadi yang disampaikan teman kami. Oke, langsung dijawab oleh Pak Kadis nih ya. Oke, lebih jelasnya dari Pak Kadis gimana Pak untuk tadi scan barcode-nya apa harus jauh-jauh ke sumber nih Pak Kadis? Ya, ini Pak Didi bagus di pertanyaannya, tapi tidak menyimak tadi yang saya jelaskan. Ya,
Jadi sebetulnya tanggal 18 November kita sudah lakukan surat edaran Pak Bupati langsung saya buat. Untuk kecamatan 40 sudah bisa melakukan scan barcode. Ya, untuk mengantisipasi tadi kelangkaan belangko. Ya, sehingga 40 kecamatan sudah bisa, sudah jalan. Walaupun memang masih menggunakan komputer yang lama. Nah, karena kecepatannya yang sekarang mah sudah bagus. Nah, itu sudah kita lakukan. Ya, surat edarannya beliau Pak Bupati dan kita sudah lakukan. Nah, kita alhamdulillah kalau kita tadi mengawali dari awal 1 Januari baru berapa? Sekarang kita sudah 3.000 mau 4.000. Ya, nah itu sudah. Nah, tadi yang untuk pelayanan sebetulnya di sini sudah ada untuk pelayanan. Ya, tapi belum kami buka karena belum diperintahkan juga dari sana. Kalau sudah cukup dari sini aja. Kalau ada kita berubah identitas baik di KK maupun apa itu ada. Nanti scan barcode PDF-nya kita laporkan langsung kita verifikasi validasi di kabupaten. Nah, yang memverifikasi validasi kita hanya diberikan 4 orang. Ya, kita minta kemarin ke Pak Bupati untuk tambahan minimal kita punya 20 orang yang verifikasi validasi. Bayangkan 1 orang ngurusi KTP validasi 1 orang 40 kecamatan. Ya, tiap hari begini aja di komputer validasi. Yang akte lahir begitu. Nah, sekarang kita pengennya baru dapat 8. Lumayan lah. 40 bagi 8 1 orang kebagian 5 kecamatan. Jadi makin ringan kerjanya. Jadi setiap hari saya barusan yang bikin KK aja 1.813 hari ini. Oke, hari ini apa ya? Hari ini. Kemudian KIA hampir 400 sekian, KTP. Wah, bisa kelihatan produknya karena saya laporkan per hari. Oke, jadi setiap harinya banyak aja deh Pak ya pengurusan. Nah, yang kasihan ya itu. verifikasi. Nah, kami sekarang memberikan hak kewenangan kepada desa. Sehingga desa yang 3 itu yang sudah diberikan kewenangan hak aksesnya sudah bisa langsung barcode di desa. Oke. Ya, 3 desa itu Kempek, Kedung Bundar, baru Senganwala. Sekarang banyak lagi nanti Danau Winangun, kemudian Gegesik Kidul, kemudian Klangenan, Mundu, semua kecamatan, Asjab. Silahkan. Sekarang sudah diperbolehkan. Nah, tinggal enak kan? Puskesmas lebih enak lagi nanti tinggal ke desa aja. Sudah. Oke, lebih ringan juga nanti apa ya? Lebih ringan, iya. Mudah-mudahan. Semangat. Pak Semangat Bupatinya, ya. Semangat. Ya. Oke, begitu ya Pak Didi ya. Terima kasih Mbak. Oke, kita masih ada kesempatan, silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, Bapak mau bertanya? Oke, ditahan dulu ya Pak ya. Kita jeda dulu ya Pak ya. Jangan kemana-mana, pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa RCTV, dialog khusus yang dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dengan tema percepatan adminduk bagi masyarakat miskin Kabupaten Cirebon kembali untuk Anda. Kita masih membuka sesi dialog ya dengan narasumber kita di sini ada Pak Bupati, ada Pak Kadisduk Capil dan juga Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Oke, yang bertanya silakan Bapak, mangga. Ada satu yang masih menjadi tanda tanya kami tentang akte kematian Pak yang kemarin kita bahas. Nah, ini kami kalau akte kematian yang baru meninggal kemarin mungkin bisa kami proses Pak. Tetapi yang sudah meninggalnya lama itu yang menjadi PR kita. Nah ini tolong kami minta kepastian aturannya seperti apa. Biar kami bisa memproses orang-orang yang meninggal, yang sudah meninggal kemudian yang belum ada, yang sudah tidak ada di kakaknya. Nah itu karena salah satu persyaratan akte kematian orangnya itu tercantum di dalam KK tersebut. Jadi mohon dipercepat Pak aturannya seperti apa regulasinya biar kami bisa memproses lebih lanjut. Mangga Pak Bupati. Ya, jadi bagi masyarakat yang di KK-nya itu sudah ada yang meninggal tapi sudah lama. Itu tetap bisa diproses tapi tentunya harus ada di sana pengajuan ya. Dari keluarga tersebut supaya menjadi saksinya. Jadi laporan ke desa, bahkan nanti desa diteruskan juga
Itu jadi orang ini sudah meninggal pada tanggal berapa, itu tanggal berapa ini. Jadi nanti ada surat kematian supaya orang ini bisa ada datanya bisa dihapus. Orang yang mati, orang yang menikah pun, orang yang menikah ternyata dari dulu tidak terdaftar, tapi sekarang juga itu bisa dikeluarkan surat nikah baru tapi isbat. Isbat itu artinya sekarang ditentukan di pengadilan agama, tapi tanggal pelaksanaannya bisa berlaku mundur. Itu harus dengan saksi-saksi juga. Nah, kita pun sama. Jadi ada data kematian itu di sana keluarganya, istrinya atau suaminya atau anaknya di sana menyatakan bahwa ini meninggal. Itu meninggalnya itu dengan sakit atau di rumah sakit. Kalau di rumah sakit lebih enak lagi sebab di sana pasti ada datanya. Lalu itu nanti bisa diproses. Barangkali Mbak. Silakan Pak, bisa dijelaskan lagi nih Pak Kadis. Kami teman betul. Jadi Pak Bupati sudah betul sebetulnya, dan perlu kami sampaikan juga, beliau sudah melalui beliau sudah buat surat edaran, ya. Tanggal 14 April saya masih ingat, untuk pemanfaatan buku pemakaman. Ya, ini nih, karena kami sudah memberikan kemudahan terutama untuk mengisi buku pemakaman. Tiap desa kita sudah sampaikan, kecamatan saya sudah sampaikan, ya, melalui edaran Pak Bupati. Sebetulnya mudah. Tinggal di dalam buku pemakaman itu memasukkan nik yang meninggal, kemudian memasukkan nik yang melaporkan, dan juga nomor HP. Ya, nah nanti diketahui saksinya Pak Lebe dengan Pak Kuwu. Nah, ini yang jadi masalah kita. Pak Bupati waktu program Tapak Jalak di Palimanan, pasti tadi yang Pak yang siapa tadi? Padi yang di Cangkuang ya. Nah, itu sudah sebetulnya. Nah, kebanyakan masyarakat kami Kabupaten Cirebon mengurus surat keterangan kematian dari desa hanya ingin menghapus dari daftar kartu keluarga. Nah, tidak dibarengi lagi dengan akte kematian. Sehingga sekarang dengan program Tapak Jalak, begitu desa masyarakat mengajukan surat keterangan kematian, otomatis sekarang dibuatkan. Nah, ini yang paling rajin Pak Bupati, hanya satu kecamatan yang laporan, baru kecamatan Plumbon. Mana Plumbon? Ada nggak nih, hadir nggak nih? Wis rajin ya Pak ya. Ini paling rajin dan hampir per bulan melaporkan. Ya, nah ini desa pun sama sebetulnya harus melaporkan ke kecamatan. Oke, jadi harus ditiru juga di kecamatan lainnya Pak ya. Semoga bisa terinspirasi nih. Iya. Karena membantu juga tugas nanti ya Pak ya. Betul. Nah, hanya yang kasihan Dinas Sosial nih ya. Dinas Sosial. Kena dampaknya Ibu Kadis. Masyarakat kadang-kadang nggak mau melaporkan akte kematian, takut nggak dapat bantuan Pak Bupati. Begitu, iya. Nah, ini padahal lakukan dulu akte kematian, 3 hari kemudian baru mengajukan lagi. Siap Pak Kadis. Nah itu, jadi mudah sekarang, tinggal mangga ke desa. Nah, untuk desa yang sudah PKS ada di situ syarat di antara 7, yaitu mengisi buku pemakaman. Buku pemakaman, oke. Sudah edaran. Sudah ada Pak fasilitas Bupati, ya Pak ya? Sudah. Oke. Ya. Oke, dampaknya tadi Bu Kadis, bagaimana Bu Kadis tadi efek yang tadi yang datanya itu mengganggu sekali ya Pak ya? Betul. Oke, bagaimana Bu Kadis? Terima kasih Mbak Novi. Tadi kan sudah dibahas di event nanti. Jadi ada semacam pengaduan. Jadi orang mau menerima bansos tadi karena akte kematian tuh belum bisa dihapus karena akte kematiannya nggak ada gitu loh Pak. Jadi memang tadi juga saya sampaikan kepada teman-teman, monggo ayo kita teman-teman yang paling terdekat dengan masyarakat mungkin bisa menyampaikan informasi-informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis Dukcapil ya, supaya nanti bantuan buat masyarakat tuh benar-benar bisa diterima ya, jangan sampai karena adanya admin duk yang tidak dipenuhi
akan menjadi penghambat bagi masyarakat yang akan menerima bantuan. Monggo ya, kita saling bekerja sama, memberikan edukasi, menyampaikan informasi kepada masyarakat. Seandainya nanti teman-teman tahu SE tadi, surat edaran yang yang sudah disampaikan kepada mungkin ke dinas, kecamatan atau ke desa. Nah, ini apabila teman-teman tahu ya, nanti bisa membantu desa, membantu pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Pentingnya administrasi kependudukan yang salah satunya adalah akte kematian. Gitu. Oke, tertib administrasi. Saya yakin warga Kabupaten Cirebon semuanya jadi tertib administrasinya ya Bu ya. Administrasi kependudukan sangat penting sekali pemirsa RCTV. Oke, kita masih ada satu kesempatan lagi pemirsa yang ingin bertanya, silakan. Yang pertama yaitu percepatan Aminduk. Kenapa tidak dilakukan di kecamatan yang jauh dulu? Contoh di Kecamatan Rolet yang pertama. Yang kedua, untuk aplikasi kependudukan berbasis Android ini, apakah sudah bisa dipakai atau digunakan ke instansi yang lain, contohnya perbankan? Nah, karena perbankan biasanya masyarakat mau bikin ATM dan lain-lainnya, kadang-kadang tidak mempunyai KTP yang asli. Dikarenakan mungkin pengen bikin cetak karena belangkonya tidak ada. Nah, apakah menggunakan aplikasi ini bisa digunakan atau tidak? Yang ketiga yaitu yang tadi Bapak sampaikan masalah MOU dari desa ke Capil itu masalah SIAK, itu prosedurnya seperti apa? Apakah desa harus mempunyai aplikasi khusus desa untuk supaya bisa sinkronisasi dengan Capil atau Kemendagri? Setiap pengupdatean data dari kecamatan atau Capil, perubahan data dari status dan sebagainya itu secara otomatis berubah. Mas Dedi dari Walet, memang betul. Kenapa tidak tadi ya, tidak langsung di Walet? Sebetulnya Walet sudah masuk nih yang ke-17 ya, karena kita menganggarkan juga, kita bagi juga tadi ya. Jadi kita ada 3 zona. Zona yang perbatasan dengan provinsi kita dahulukan, yaitu Losari, Pabedilan, Pasaleman. Ya, untuk yang kemarin yang 13. Zona wilayah tengah adalah perbatasan dengan kota. Karena jangan sampai orang di perbatasan akhirnya pengen pada pindah semua ke kota. Karena administrasi kependudukannya susah. Sehingga sekarang Talun, kemudian Kedawung, Gunung Jati, Mundu sudah. Nah, perbatasan dengan kabupaten lain kita bagi juga. Nah, sehingga Walet sudah masuk ke yang 17. Jadi tenang aja, bersabar aja Mas Dedi ya. Nah, sekarang pelayanan sudah bisa di kecamatan. Ya, tinggal kami kemarin mengusulkan ke Pak Bupati, jadi satu kecamatan jangan satu operator. Kita kurang. Karena operator ngurusin administrasi, ngurusin validasi, verifikasi, kemudian cetak. Nah, sebelum cetak, validasi juga di kita tadi untuk TTE. Nah, sekarang kita minta ke Pak Bupati untuk menambah 2 operator di tingkat kecamatan. Kita sudah rapat beberapa kali juga kemarin dengan DPRD, dengan BKPSDM, BKD untuk mempersiapkan. Minimal akan kita lakukan percetakan semuanya langsung di kecamatan. Nah, desa langsung menjawab juga, desa diberikan kewenangan itu. Ya. Sehingga MOU-nya dari desa mengajukan permohonan ke Pak Bupati mengajukan permohonan langsung ke Pak Dirjen Dukcapil melalui kita. Ya, persyaratannya harus ada operator, harus ada pemangkunya Pak KU dan bertanggung jawab. Tanda tangan bermeterai, tidak boleh membuka administrasi kependudukan untuk kepentingan orang lain, khusus untuk sistem informasi desanya berbasis NIK. Ya, sehingga itu menjadikan kemudahan di desa. Nah, sekarang untuk akte lahir, akte kematian, kartu KK sudah bisa dicetak di desa. Ya. Nah, nanti operator desa mengajukan tuh kalau ada perubahan. Validasi verifikasinya langsung. Karena sekarang SIAK terpusat, langsung oleh kita diteruskan ke pusat, penunggalan datanya
1 hari. 1 hari Pak Kadis. 1 hari, Mbak. Jadi begitu data masuk 1 hari langsung bisa dikeluarkan dan bisa dicetak. Nah ini sebetulnya, ini ada persyaratannya, monggo. Kemarin desa-desa juga yang minta, tadi juga ada dari Puskesmas minta, saya berikan. Supaya desanya kita jadi desa maju, desa mandiri. Betul sekali, desa maju dan mandiri. Ya. Nah ini, tinggal mangga siap-siaplah para Puskesmas dan juga TKSK menyambut era digital ini. Oke, udah Ya. siap belum nih ya? Siap. Siap ya? Siap, karena untuk mempermudahkan juga ya tugas dari kita. Teman-teman TKSK dan para Puskesmas sebagai yang ada di bawah, tolong dukung nih Pak Bupati dengan program ini. Ya. Nah itu, karena apa? Siap, mau oke. tidak mau, proses digital ini kita punya proses. Iya, Pak Kadis. Cuman tadi gimana Mang Dana ya Pak Bupati. Iya. Ya, tapi mudah-mudahan Iya. insya Allah ya itu. Insya Allah bisa ya Pak ya. Semangat ya. Oke, Ibu Kadis, dengan adanya percepatan Adminduk ini di wilayah Kabupaten Cirebon, ini harapannya bagaimana sih Bu Kadis? Ini yang berkaitan juga dengan tugas dari Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Mangga Bu. Terima kasih Mbak Novi. Saya terus terang juga sangat apresiasi dengan Pak Kadis Dukcapil, Pak Bupati juga ya. Maksudnya ternyata kemajuan Adminduk ini sudah sedemikian rupa ya. Saya sendiri kemarin mengurus kakak juga sangat cepat walaupun masih di kecamatan Pak. Alhamdulillah cepat sekali. Juga dulu akte kematian, perubahan KTP juga sangat cepat sekali. Nah, semakin maju teknologi informasi semakin membantu kerjaan kita semuanya. Nah, tadi mungkin masih ada beberapa kendala ya Pak ya, dan memang sebenarnya sih bukan di Susapilnya sih yang tidak berkembang, tapi kadang-kadang tadi ya masih ada masyarakat tuh yang merasa tidak penting itu Adminduk gitu. Nah, ini yang perlu kita tekankan kepada masyarakat supaya mereka itu mengurus Adminduknya ini ya, supaya nanti ketika mereka memerlukan sesuatu ya, misalnya pelayanan kesehatan dengan BPJS itu akan lebih mudah. Jangan sampai nanti kalau dulu tuh yang sering muncul itu KTP itu dari Pak Camat tuh, apa namanya itu yang dulu tuh Pak, surat keterangan dari Pak Camat gitu ya untuk KTP, atau orang mau nyari kerja ya seperti itu, karena dulu memang agak sulit. Tapi mudah-mudahan dengan tadi yang disampaikan Pak Kadis Dukcapil, kedepannya semua ini akan bisa kita lalui dengan baik sehingga pelayan kita kepada masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu itu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Kadis Dukcapil, terima kasih Pak Bupati atas apresiasinya, dan saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Puskesmas ya, Puskesmas yang mereka ini mohon maaf bekerja dengan hati dan kerelaan, tulus dan ikhlas tanpa memperhatikan imbalan. Tanpa memperhatikan imbalan. Nah, nanti mungkin juga saya mohon Pak Bupati agar mereka ini diperhatikan dalam sebagai transport atau atensi apapun dari desa supaya menjadi penyemangat ya. Saya juga mereka tuh sangat-sangat apresiasi nih. Dari ini sampai jam segini masih teman-teman Puskesmas ini masih sangat antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan. Oke, terima kasih banyak. Oke, Pak Bupati, mangga Pak statement closing kita Pak. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya Puskesmas dan TKSK yang ada ini. Kami berharap kalian bekerja bersama-sama kami. Kesuksesan itu adalah suatu kerjasama. Kerjasama kami yang tadinya punya program tapi dilakukan juga kebersamaan akan menjadi kesuksesan. Maka sekali lagi untuk menangani hal yang segala macam suatu program, pertama kali adalah Adminduk. Maka kepada masyarakat, ayo semua yang belum mempunyai Adminduk, maka daftarkan untuk KTP-nya, untuk juga kakaknya, akte kelahiran atau akte kematian untuk ketertiban, dan kita supaya bisa memprogramkan dengan data-data yang valid. Sekali lagi ucapan terima kasih, dan ayo kita bersama masyarakat Kabupaten Cirebon memperbaiki data administrasi pribadinya untuk kepentingan kita semua.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, statement closing dari Pak Bupati, pemirsa sekaligus menutup dialog khusus untuk kesempatan kali ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Terima kasih banyak untuk narasumber kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Saya Novia Aprilia harus pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.